Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur semuanya, sebelum kita mulai perjalanan malam ini, saya minta panjenengan untuk balas salam di kolom komentar. Biar ruang ini adem, teduh, dan penuh niat baik. Tulis juga, hadir, nyimak lan ngeluluri rasa. Sedulurku, panjenengan pernah mendengar ucapan para sepuh begini, wong weton pahing ora bakal dijupuk sadurung rampung tugase. Ada yang bilang, orang kelahiran pahing membawa misi tertentu sejak lahir. Ada pula yang mengatakan, hidupnya sering diselamatkan oleh kejadian-kejadian yang sulit diterima akal. Bahkan sebagian percaya, seseorang dengan weton pahing tidak akan meninggal sebelum dia menuntaskan peran yang dibawa jiwanya ke dunia. Apakah panjenengan salah satu dari mereka? Atau mungkin panjenengan sedang dekat dengan seseorang yang lahir di hari pahing? Malam ini, kita bahas pelan-pelan. Dalam budaya Jawa, setiap weton membawa gelombang energi sendiri, ibarat frekuensi yang mempengaruhi watak, jalan hidup, hingga pelajaran batin seseorang. Dan pahing adalah salah satu weton yang paling kuat denyutnya. Bukan karena sakti atau menakutkan, tapi karena pahing membawa misi hidup yang jelas, meskipun orangnya sendiri sering tidak sadar. Sedulur, mari kita bahas 5 sisi penting yang sering dikaitkan dengan weton pahing. 1. Pahing dan energi, tegak, yang tidak mudah tumbang. Sedulurku, para sepuh Jawa sering menggambarkan orang kelahiran pahing sebagai pribadi yang tegak, tapi bukan keras kepala. Tegak di sini maksudnya seperti bambu, lentur, tapi kokoh. Ia bisa dibengkokkan angin, tapi tidak mudah dipatahkan badai. Sifat seperti ini bukan muncul tiba-tiba. Ia terbentuk dari jalan hidup yang memang penuh ujian, tapi selalu berhasil dilewati. Jika panjenengan memperhatikan orang pahing, biasanya mereka terlihat biasa di permukaan. Tidak suka menonjolkan diri, tidak suka bicara berlebihan, bahkan kadang terkesan kalem. Tapi di balik itu, ada kekuatan batin yang diam-diam bekerja. Mereka punya daya tahan yang sulit dijelaskan, tidak tampak, tapi terasa. Orang pahing sering menghadapi masalah yang membuat orang lain mungkin sudah menyerah. Tapi entah bagaimana, mereka selalu menemukan cara untuk bangkit. Mereka tidak cerita banyak. Mereka memendam luka rapat-rapat. Tapi langkahnya tetap maju. Sesepuh pernah bilang, anak pahing kui nek tiba ora suwe, mesti nggoleki sikile maneh. Anak pahing itu kalau jatuh tidak lama, pasti mencari kakinya lagi untuk berdiri. Banyak orang pahing mengalami peristiwa yang membentuk mentalnya sejak muda. Ada yang tumbuh dalam tekanan keluarga. Ada yang harus mandiri sebelum waktunya. Ada juga yang menghadapi kekecewaan besar di awal hidupnya. Tapi semuanya itu justru menjadi pondasi batin. Karena itulah, orang pahing sering terlihat dewasa sebelum usia. Bahkan tanpa disadari, mereka sering menjadi tempat curhat atau tempat bersandar bagi banyak orang. Mungkin panjenengan yang lahir pahing pernah merasakan hal ini. Orang-orang datang padamu mencari kekuatan, padahal di situasi tertentu, panjenengan sendiri sedang rapuh. Tapi begitulah pahing. Mereka tidak suka menunjukkan luka. Namun mereka sangat mampu menguatkan orang lain. Orang pahing juga dikenal punya kemampuan untuk menahan diri. Ketika marah, mereka memilih diam dulu. Ketika kecewa, mereka merenung lebih banyak daripada mengomel. Ketika merasa tersakiti, mereka memilih menjauh, bukan membalas. Bukan karena mereka lemah, justru karena mereka kuat untuk menahan reaksi spontan. Sifat inilah yang membuat pahing terlihat tenang dalam badai. Bahkan saat hidup terasa berat, mereka tidak mengeluh panjang. Mereka hanya bergumam dalam hati, lalu melanjutkan perjalanan. Apakah mereka tidak lelah? Tentu saja lelah. Tapi orang pahing punya satu hal yang langka. Mereka tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Di dalam diri mereka selalu ada benang halus yang menarik mereka kembali ke jalan yang seharusnya. Seolah hidup pahing memiliki kompas batin yang terus bergerak, meski perlahan. Karena itu, banyak orang percaya bahwa orang pahing adalah tipe yang tidak mudah tumbang. Bahkan ketika dunia runtuh di sekelilingnya, mereka masih bisa berdiri, meski dengan lutut gemetar, tetap melangkah ke depan. Para sepuh menggambarkannya begini. Pahing kui kaya geni ceros kam. Katon ora murup, nanging dadi dasar panguripan.
Pahing itu seperti api dalam sekam. Tidak terlihat menyala, tapi menjadi dasar kehidupan. Energi tegak ini bukan untuk gagah-gagahan. Justru energi ini yang membuat Pahing kuat menjalani takdir hidup yang sering lebih berat daripada orang lain. Dan kekuatan batin itu pula yang membuat mereka mampu menyelesaikan misi hidup yang akan kita bahas nanti. Nah sedulur, setelah memahami bagaimana tegaknya energi dalam diri Pahing, kita bisa melangkah ke sisi berikutnya. Apa sebenarnya misi yang membuat jiwa Pahing tidak tenang sebelum menuntaskannya? 2. Pahing dan naluri menyelesaikan urip sing mandheg. Sedulurku, salah satu ciri yang paling menonjol dari orang kelahiran Pahing adalah naluri kuat untuk menyelesaikan sesuatu. Bahkan para sepuh sering berkata, "Atine wong Pahing ora tahan nek ana sing menggantung." Hatinya orang Pahing tidak tahan kalau ada yang menggantung. Mereka ini, sedulur, punya kecenderungan alami untuk menutup lingkaran, menyelesaikan masalah, memperbaiki hal-hal yang rusak, dan memastikan apa yang mereka mulai tidak dibiarkan terhenti di tengah jalan. Sifat ini bukan sekadar kebiasaan, tapi seperti dorongan dalam jiwa mereka. Kalau panjenengan lahir Pahing, mungkin panjenengan pernah merasakannya. Tidak enak tidur jika ada konflik yang belum selesai. Tidak betah kalau pekerjaan belum rampung. Ingin segera memperbaiki hubungan yang renggang. Merasa gelisah kalau ada janji yang belum ditepati. Dan selalu mencoba mengakhiri sesuatu dengan baik, meskipun orang lain tidak peduli. Leluhur menyebut sifat ini sebagai urip sing kudu dirampungi, hidup yang harus diselesaikan. Bukan dalam arti berat atau menakutkan, tapi lebih pada pemahaman bahwa orang Pahing sering membawa tujuan tertentu sejak awal, meski mereka sendiri belum tahu apa tujuan itu. Kadang tujuannya sederhana, menjaga keluarganya tetap utuh. Menyelamatkan seseorang dari kesalahan, memperbaiki kehidupan keluarganya, atau menuntaskan amanah dari orang tua. Kadang tujuannya besar, membantu banyak orang, memperbaiki kondisi sosial, atau membawa perubahan besar di lingkungan. Yang jelas, orang Pahing jarang hidup kosong. Mereka selalu punya sesuatu yang membuat mereka merasa harus terus berjalan. Meski jalannya berat, mereka tetap melangkah. Meski tidak selalu tahu arahnya, mereka tetap melewati hari demi hari. Ada cerita dari seorang sesepuh desa di Gunung Kidul. Beliau pernah berkata, "Anak Pahing iku, yen isi ana wong sing gumantung marang dheweke, Gusti ora bakal ngeculke." Anak Pahing itu, kalau masih ada orang yang bergantung pada dirinya, Tuhan tidak akan melepaskannya. Maksudnya bukan bahwa mereka tidak bisa meninggal, tapi bahwa orang Pahing sering diberi umur panjang atau kekuatan ekstra untuk menyelesaikan tugas-tugas yang melekat pada hidupnya. Mereka tidak akan pergi sebelum urusan batin mereka selesai. Bukan karena keajaiban, tapi karena tekad dan daya hidup yang begitu kuat di dalam diri mereka. Inilah kenapa orang Pahing sering dianggap punya jalur hidup yang berlanjut. Banyak dari mereka yang terasa seperti membawa beban yang bukan miliknya, beban keluarga, beban hubungan, beban tanggung jawab. Tapi anehnya, mereka tidak mengeluh. Mereka justru merasa wajib menuntaskan semua itu. Seseorang pernah berkata, orang Pahing itu seperti lilin yang tidak akan padam sebelum benar-benar meleleh sampai dasar. Maknanya jelas. Selama mereka masih punya tanggung jawab, selama masih ada sesuatu yang belum selesai, selama masih ada orang yang bergantung pada kehadirannya, mereka akan bertahan. Karena itu, orang Pahing hampir tidak pernah benar-benar menyerah. Kalaupun mereka mundur, itu hanya untuk mengambil napas, lalu kembali maju. Batin mereka tidak mengizinkan mereka berhenti total. Naluri menyelesaikan ini juga membuat Pahing sering mendapat tanda ketika mereka mencoba lari dari tanggung jawab. Bisa berupa perasaan tidak nyaman, mimpi tertentu, firasat, atau kejadian yang mengingatkan mereka pada apa yang mereka tinggalkan. Dan inilah yang akhirnya membuat banyak orang percaya bahwa Pahing membawa misi. Misi itu tidak selalu besar, tapi selalu penting. Bagi dunia? Mungkin tidak. Tapi bagi jiwa mereka, misi itu adalah pembebasan. Nah sedulur, setelah memahami bahwa Pahing membawa naluri untuk menuntaskan sesuatu, pertanyaannya muncul. Kenapa kemudian muncul keyakinan bahwa orang Pahing tidak akan pergi sebelum misinya selesai? 3. Kenapa dikatakan tidak akan meninggal sebelum menyelesaikan misinya?
Sedulurku, kalimat ini sering muncul dari mulut para sepuh. Wong pahing ora dijupuk sadurunge rampung gaweane. Orang pahing tidak akan diambil sebelum selesai pekerjaannya. Buat sebagian orang, ucapan itu terdengar seperti mitos atau tahayul. Tapi kalau panjenengan duduk sebentar, menarik napas pelan, dan memandang ucapan itu dengan batin yang terbuka, panjenengan akan melihat maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar kepercayaan. Leluhur tidak sedang bicara tentang keajaiban supranatural. Mereka bicara tentang daya hidup, kekuatan batin yang membuat seseorang terus bertahan meski hidup berkali-kali mengguncangnya. Dan orang pahing adalah salah satu weton yang disebut membawa daya hidup paling kuat. Kalau panjenengan perhatikan, banyak cerita tentang orang kelahiran pahing yang selamat dari kecelakaan besar padahal seharusnya parah. Bangkit dari sakit yang dokter pun bingung. Lolos dari bahaya berulang kali. Atau mendapatkan firasat tepat sebelum kejadian buruk. Apakah itu kebetulan? Mungkin. Tapi bagi para sepuh, itu adalah tanda bahwa orang pahing memang memiliki waktu yang berbeda. Seolah hidup mereka dijaga oleh ritme tertentu, ritme yang memastikan mereka tetap berada di jalurnya sampai tugas batinnya selesai. Tugas batin ini tidak selalu jelas bentuknya. Kadang hanya berupa satu orang yang harus mereka lindungi. Kadang berupa satu keputusan yang mengubah arah kehidupan keluarga. Kadang berupa satu amanah yang harus dikembalikan. Kadang berupa satu kata maaf yang harus mereka ucapkan atau mereka terima. Makanya orang Jawa dulu percaya bahwa hidup pahing seperti benang panjang yang sudah ditarik sejak lahir, dan benang itu hanya akan putus ketika ujungnya sampai pada simpul terakhir, simpul penyelesaian. Ada kisah dari seorang kakek di daerah Temanggung. Beliau lahir pahing. Sudah 3 kali hampir meninggal karena kecelakaan. Setiap kali selamat, dokter selalu menggeleng pelan dan berkata, untungnya luar biasa. Saat umur beliau sudah di atas 70, barulah keluarganya tahu, selama hidup, beliau memikul beban janji kepada ibunya, menjaga adiknya sampai dewasa. Dan janji itu baru tuntas ketika adiknya berhasil mandiri di usia senja. Tak lama setelah itu, si kakek wafat dengan tenang. Para tetangga berkata, rupane wis rampung tugase. Wajahnya seperti sudah selesai tugasnya. Cerita seperti ini banyak sekali muncul di berbagai daerah. Dan menariknya, sebagian besar tokohnya adalah kelahiran pahing. Sedulurku, bukan berarti orang pahing kebal terhadap kematian. Semua makhluk pasti mati. Yang dimaksud para sepuh adalah orang pahing memiliki batin yang begitu kuat, sehingga mereka tidak mudah hancur sebelum pekerjaannya selesai. Kekuatan batin inilah yang sering disalahartikan sebagai tidak akan mati sebelum waktunya. Padahal maknanya lebih tepat begini. Orang pahing akan selalu diberi kesempatan untuk menyelesaikan sesuatu yang penting, dan kesempatan itu membuat mereka sering selamat dari banyak hal. Batin mereka seperti diberi keteguhan ekstra. Ketika orang lain sudah menyerah, mereka masih bertahan. Ketika orang lain kehilangan arah, mereka masih berjalan. Ketika orang lain runtuh, mereka masih bisa menemukan satu titik cahaya untuk bangkit. Ini bukan kekuatan supranatural, tapi kekuatan niat. Niat itu bisa sangat kuat sampai usia seseorang terasa mengikuti keteguhan jiwanya. Sesepuh mengatakan, wong sing isih nggawa amanah, uripe dadi kenceng. Orang yang masih membawa amanah, hidupnya menjadi kuat. Dan karena orang pahing hampir selalu membawa amanah, maka hidup mereka terlihat seperti diperpanjang oleh tujuan. Mereka tidak akan meninggalkan dunia sebelum hatinya merasa lega. Sebelum urusannya selesai. Sebelum lingkaran yang harus ia tutup benar-benar tertutup. Nah sedulur, jika orang pahing memang seperti itu, muncul satu pertanyaan lain. Apa atau siapa yang menjaga langkah mereka? Apakah benar orang pahing berjalan dengan bayangan yang mengikutinya? 4. Pahing dan bayangan yang mengikutinya. Sedulurku, para sepuh Jawa sering mengatakan bahwa orang pahing mempunyai bayangan yang berjalan bersamanya. Tapi jangan salah memahami istilah ini. Bayangan yang dimaksud bukan makhluk halus, bukan pula sosok gaib yang menakutkan. Bayangan adalah istilah halus untuk menyebut getaran perlindungan, atau rasa waspada batin yang lebih kuat daripada orang kebanyakan. Sejak kecil, banyak orang pahing merasakan bahwa mereka sering diloloske dari keadaan yang hampir celaka. Mungkin panjenengan salah satunya yang pernah mengalami
Tiba-tiba batal pergi dan ternyata di jalan terjadi kecelakaan. Terlambat sedikit dari jadwal, tapi justru selamat dari musibah. Dapat firasat kuat untuk tidak menerima ajakan tertentu. Mimpi tertentu yang terasa seperti peringatan. Atau ketemu orang yang tiba-tiba memberi nasihat tepat pada saat dibutuhkan. Pengalaman-pengalaman kecil seperti itu sering dianggap sebagai bentuk perlindungan halus. Bukan karena orang Pahing sakti, tapi karena batin mereka sudah terbiasa membaca tanda-tanda kecil dari alam. Leluhur mengibaratkan perlindungan ini seperti ana sing dhelik, ora katon, nanging embukak dalan. Ada yang tersembunyi, tidak terlihat, tapi membuka jalan. Bayangan, itu adalah bagian dari diri Pahing sendiri, gabungan antara intuisi, naluri, dan getaran batin yang peka. Ketika orang lain mengabaikan rasa gelisah, Pahing justru mendengarkannya. Ketika orang lain menganggap firasat sebagai kebetulan, Pahing bisa merasakannya sebagai tanda. Energi Pahing memang cenderung hening, tapi sangat peka. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi pengamatan mereka tajam. Mereka mungkin tidak terlihat sensitif, tapi hatinya mampu menangkap getar kecil dalam situasi tertentu. Inilah yang membuat orang-orang percaya bahwa Pahing berjalan dengan perlindungan. Karena banyak kejadian dalam hidup mereka yang seolah diatur, supaya mereka tetap berada di jalur aman sampai tugasnya selesai. Ada juga sisi lain dari bayangan ini. Jika orang Pahing berada di lingkungan yang tidak baik, atau dekat dengan orang yang berniat buruk, biasanya mereka akan merasa tidak nyaman tanpa alasan jelas. Mungkin pusing, mungkin gelisah, mungkin tiba-tiba ingin pulang. Para sepuh menyebutnya sebagai tanda yen ora selaras. Tanda bahwa energi tidak selaras. Batin Pahing bisa membaca ketidakharmonisan bahkan sebelum akal menyadarinya. Karena itulah mereka jarang terlibat dalam masalah serius, kecuali jika mereka sengaja menutup rasa batinnya. Salah satu ciri paling unik dari bayangan Pahing adalah kemampuan bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, bertemu guru yang membuka wawasan hidup. Bertemu teman yang kelak jadi pertolongan besar. Bertemu pasangan yang memperbaiki arah hidup. Atau bertemu seseorang yang mengingatkan mereka pada kesalahan. Semua pertemuan itu seolah tidak kebetulan. Seolah ada yang mengarahkan. Seorang sepuh pernah berkata, anak Pahing, nek nyasar, tansah diwenehi wong kanggo nuntun. Anak Pahing, kalau tersesat, selalu diberi seseorang untuk menuntun. Karena itu, hidup Pahing jarang benar-benar buntu. Ada saja jalan yang terbuka, ada saja orang yang membantu. Ada saja situasi yang mendorong mereka kembali ke arah yang benar. Dan getaran perlindungan inilah yang membuat banyak orang berkata bahwa Pahing diikuti bayangan. Padahal, lebih tepatnya, mereka diikuti oleh rasa sadar yang kuat. Bayangan itu bukan sesuatu dari luar. Bayangan itu justru bagian dari diri mereka yang paling halus, paling dalam. Para sepuh menyebutnya pituduh halus, petunjuk halus. Kadang berupa mimpi, kadang berupa firasat, kadang berupa perasaan yang tiba-tiba muncul. Dan selama orang Pahing mau mendengarkan petunjuk itu, hidupnya akan berjalan seolah ada yang menjaga, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena ia selaras dengan tugas batinnya. Nah sedulur, kalau tadi kita membahas bayangan yang mengarahkan dan menjaga langkah orang Pahing, sekarang saatnya masuk ke bagian terakhir dari inti pembahasan. Apa sebenarnya kekuatan yang membuat Pahing mampu menuntaskan jalan hidupnya? 5. Pahing dan kekuatan untuk menuntaskan jalan hidup. Sedulurku, ketika para sepuh berkata bahwa orang Pahing, dadi wong sing mesti rampung gaweane, menjadi orang yang pasti menuntaskan pekerjaannya, itu bukan sekadar pujian. Leluhur sedang menyampaikan satu kenyataan. Orang Pahing memiliki kekuatan untuk menyelesaikan jalan hidupnya, betapapun panjang atau berat jalannya. Kekuatan ini bukan kekuatan otot, bukan juga keberanian fisik. Ini adalah kekuatan batin. Kekuatan yang tumbuh dari ketekunan, keteguhan, dan pengalaman hidup yang tidak mudah. Orang Pahing biasanya tidak cepat berhasil, tapi setiap langkahnya membawa kematangan. Jalan hidup mereka jarang lurus. Lebih sering berbelok, menurun, lalu naik lagi. Tapi dari semua itu, mereka memperoleh hal yang orang lain butuhkan bertahun-tahun untuk memahami, ketahanan. Pahing tidak hidup untuk mengejar kecepatan. Mereka menjalani takdir seperti batu sungai, perlahan terkikis, tapi semakin halus, semakin kuat,
semakin siap menerima apapun yang datang. Ada pepatah sepuh. Wong pahing uripe ora cepat, nanging mesti dadi. Hidup orang pahing tidak cepat, tapi pasti jadi. Kekuatan terbesar pahing adalah kemampuan menjaga dirinya tetap berjalan, bahkan saat harapannya runtuh, bahkan saat orang-orang meninggalkan, bahkan saat tidak ada yang mendukung. Mereka mungkin menangis diam-diam. Mereka mungkin terluka tanpa bercerita. Tapi mereka tidak berhenti. Salah satu ciri hidup orang pahing adalah kejadian-kejadian penting selalu datang di waktu yang tepat, bukan lebih cepat, bukan lebih lambat. Misal, kesempatan baru datang setelah mereka hampir menyerah. Jodoh datang ketika mereka sudah belajar berdiri sendiri. Rezeki besar datang setelah mereka menata hati. Pintu terbuka setelah mereka mengikhlaskan yang tertutup. Seolah hidup pahing memang menunggu mereka menjadi matang dulu, baru menghadiahkan keberhasilan. Inilah alasan kenapa dalam budaya Jawa, pahing dianggap sebagai weton yang tidak akan berhenti sebelum selesai. Bukan karena mereka keras kepala, tapi karena jiwanya memang merasa belum tuntas. Ada perasaan halus yang sering muncul dalam batin mereka. Urip iki durung rampung. Hidup ini belum selesai. Ketidaktenangan ini bukan kegelisahan negatif. Justru itu adalah senter kecil yang menuntun langkah mereka. Selama senter itu menyala, orang pahing akan terus mencari jalan terbaik. Dan uniknya, semakin tua, orang pahing justru semakin jernih batinnya. Semakin bijak, semakin mencapai bentuknya yang utuh. Banyak pahing yang baru menemukan makna hidupnya di usia matang. Ada yang baru menemukan profesi terbaiknya setelah berpindah-pindah. Ada yang baru menemukan jati dirinya setelah mengalami patah hati besar. Ada yang baru menemukan kedamaian setelah menuntaskan peran dalam keluarganya. Puncak hidup pahing jarang terjadi saat muda. Puncak itu muncul ketika mereka sudah belajar, jatuh, bangkit, tersenyum sendiri, menangis sendiri, lalu memahami banyak hal yang dulu mereka lawan. Itulah fase ketika pahing akhirnya melihat jalan hidupnya dengan jelas, dan pada titik itu, mereka mulai menyelesaikan misinya satu persatu. Sesepuh berkata, "Pahing iku dadi wong sing munggah-munggah sak durung padhang." Orang pahing itu naik pelan sebelum akhirnya bersinar. Ketika misi batinnya selesai, entah itu menjaga seseorang, memperbaiki sesuatu, menyembuhkan luka lama, atau menutup lingkaran hidup, orang pahing biasanya berubah menjadi pribadi yang damai. Seolah beban yang mengikatnya sepanjang hidup akhirnya terlepas. Mereka menjadi lebih ringan, lebih ikhlas, lebih pasrah. Tapi bukan menyerah. Pada fase inilah orang pahing tampak paling bersinar. Dan dalam tradisi Jawa, orang yang sudah menyelesaikan misinya biasanya akan menjalani sisa hidup dengan ketenangan yang jarang dimiliki orang lain. Inilah kekuatan sejati pahing. Bukan kekuatan untuk menang, tetapi kekuatan untuk menyelesaikan. Nah sedulur, setelah 5 poin ini, saatnya kita merangkum semuanya. Apa sebenarnya makna besar dari perjalanan hidup pahing? Dan bagaimana panjenengan bisa memahami diri sendiri dari sini? Sedulurku, setelah kita berjalan panjang membahas pahing dari berbagai sisi, energi tegaknya, naluri menyelesaikannya, keteguhan hidupnya, perlindungan halusnya, sampai kekuatannya menuntaskan jalan, kita bisa melihat sebuah benang merah yang sangat jelas. Pahing adalah weton yang membawa perjalanan batin. Bukan perjalanan luar, bukan tentang kemewahan atau kekuasaan, tapi perjalanan yang mengajak seseorang memahami dirinya lebih dalam. Orang kelahiran pahing biasanya tidak tumbuh dengan jalan yang mudah. Namun dari setiap luka, mereka belajar. Dari setiap jatuh, mereka menemukan pegangan. Dari setiap kehilangan, mereka menemukan makna. Para sepuh menyebut pahing sebagai weton yang berjalan dengan arah. Mereka mungkin tidak tergesa-gesa. Mereka mungkin tidak selalu terlihat kuat, tapi di dalam batinnya, mereka tahu bahwa hidup mereka punya tujuan yang harus mereka selesaikan. Maka benarlah kata-kata para leluhur. Wong pahing ora dijupuk sadurunge rampung gaweane. Orang pahing tidak akan diambil sebelum selesai tugasnya. Kalimat itu bukan jaminan umur panjang secara fisik, bukan pula keyakinan mistis yang buta. Maknanya jauh lebih dalam. Orang pahing punya kekuatan untuk menyelesaikan apa yang perlu mereka tuntaskan. Kekuatan itu bukan datang dari luar, tapi dari tekad dan batin mereka sendiri. Mereka hidup untuk
menutup lingkaran. Kadang lingkaran itu berupa keluarga yang perlu diperbaiki. Kadang berupa seseorang yang perlu ditolong. Kadang berupa luka yang perlu disembuhkan. Kadang berupa amanah yang perlu dikembalikan. Dan ketika lingkaran itu tertutup, ketika tugas itu selesai, jiwa mereka menjadi lebih ringan, lebih damai, lebih penuh rasa. Untuk panjenengan yang lahir pahing, atau memiliki orang dekat kelahiran pahing, semoga penjelasan ini membantu panjenengan memahami perjalanan hidupnya. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membesarkan mitos, tapi untuk membuka ruang bagi panjenengan mengenali diri. Karena mengenal diri adalah bagian dari memahami takdir. Dan memahami takdir adalah langkah pertama menuju kedamaian. Jika panjenengan merasa hidup sedang berat, ingatlah, pahing memang tidak lahir untuk hidup yang mudah. Tapi pahing selalu lahir untuk hidup yang berarti. Sedulurku, sebelum kita akhiri perjalanan malam ini, mari kita tutup dengan pesan bijak para leluhur Jawa dan sedikit ajakan untuk panjenengan semua. Para sepuh Jawa dulu mengingatkan kita, sing ngerti dalan uripe, ora gampang kesasar. Siapa yang memahami jalan hidupnya, tidak mudah tersesat. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa membantu panjenengan memahami diri sendiri sedikit lebih dalam. Kalau sedulur punya pengalaman tentang weton pahing, atau pernah melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang kita bahas tadi, tulis ceritanya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Rahayu. Assalamualaikum. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.